Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua hadir di tempat ini guna melakukan kajian Al-Qur'an baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah dan inayahlah segala sesuatu yang kita rencanakan bisa terlaksana. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Yasin di ayat 74 sampai dengan 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa hasimun mubin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa hasimun mubin. Wadarab lana masalan wa nasiya halqa qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikullil khalqin alim. Sadaqallahul azim. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir sesuai dengan pengalaman-pengalaman dan bacaan-bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak pakai kami, Pak. Tadi ada masalah semisal, ternyata bahasa Indonesia banyak dari bahasa Al-Quran. Ya kan tadi masalah misal, semisal, berarti ya tuh musyawarah. Luar biasa ini orang Indonesia. Banyak mengambil kata-kata dari Al-Quran menjadi bahasa Indonesia. Itu satu. Luar biasa. Al-Quran itu adalah mujizat sebenarnya. Al-Quran itu mengandung doa, sejarah, bahkan satu huruf itu punya arti, punya makna. Kemarin saya ketemu teman di Palu, dia begitu, dia membaca surah Al-Quran yang arti perkata. Dia bilang, wallahu khairur rasikin, Allah itu rezeki yang paling baik. Karena dia mengartikan kata itu. Ya, itu jadi saya mau jelaskan, tidak connect karena dia pakai Quran yang perkata. Saya juga bukan dari ayat, dari agama tuh. Ya mungkin dia pandang. Jadi saya berteman. Kemarin zaman pun saya kapan pulang ke Palu,
Karena ya saya biarkan. Nah, padahal wa di situ tuh wallahu khairur raziqin tadi Bapak bilang itu Allah kan. Sebenarnya Allah itu pemberi rezeki. Ini dia celakanya kalau membaca. Ya, saya terus terang bukan saya tidak apa yang arti perkata itu kan. Itu saya punya teman Pak terjerumus ke itu. Dia bilang, Allah ternyata rezeki, dia bilang bukan begitu. Ya. Jadi begitu hebatnya Al-Quran, satu huruf saja itu bermakna memang. Itu satu. Kedua, di era digitalisasi sekarang teknologi begitu canggih. Kebetulan saya berlatar pendidikan dari medis, tapi saya tidak selesai Pak toh. Ya, bangsa Arab itu sebenarnya pusatnya sains dan teknologi. Al-Jabar, ilmu hitung pertama di dunia itu dari Arab. Al-Jabar, matematika itu dari Arab. Kimia, ilmu kimia, ada namanya kalau di kimia Al-Kana, Al-Kuna, itu bahasa Arab. Tuh. Datang Islam, Rasulullah diutus dari bangsa Arab dengan Al-Qur'annya ini mukjizat. Berbeda dengan nabi sebelumnya kan. Kalau Nabi Musa itu laut bisa dibelah dengan tongkatnya. Itu pun masih ingkar dengan Musa tuh. Padahal dikasih lihat itu dah kita belah. Ular-ular anunya itu kasihnya dimakan oleh ularnya Nabi Musa, masih dia percaya juga. Tuh. Datang Isa Pak tuh sebelum Muhammad ini. Isa satu kali baca kitab sucinya sapu mata orang buta melihat. Tuh. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat tidak begitu Pak. Hudal linnas tuh petunjuk. Jadi kemujizatan Al-Quran itu petunjuk untuk pikiran manusia, otak. Mencerdaskan manusia kan? Bagaimana Pak? Mungkin bisa juga dipakai seperti itu, tapi tidak seperti itu. Orang sakit dibacakan langsung sembuh. Tidak seperti, ya mungkin ada, tapi saya kira Pak, karena Al-Quran menghargai pemikiran manusia, maka perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran, Islam itu pas. Umur kehamilan itu Pak, diukur dari 28 hari. Tuh. Dari minggu per minggu, bukan kalender Masehi itu Pak. Tuh. Kalau ahli kandungan kan, jadi 1 bulan di dalam teori ilmu kebidanan bukan 30 hari Pak, 4 kali 7. Satu itu. Jadi kalau ada orang Islam bahwa ilmu sekarang ini bukan ilmu Islam, saya kira kan banyak keliru ini Pak. Bahkan ada lagi tren sekarang, ada pas pengobatan akhir zaman. Itu Pak dikomersilkan, training di hotel-hotel berbintang, bayar 5 juta. Saya sudah berapa telah mau bayar saya masuk di situ? Saya bilang saya tidak bisa. Tuh, kenapa? Saya mau diperalat. Tuh, maaf ya. Saya tanya, kalau sekarang sudah akhir zaman, 1 zaman itu menurut ente, berapa periodisasinya? Berapa tahun kan? Kan dari kecil saya selalu bilang akhir zaman. Dan saya umur sekarang sudah 64 tahun. Kapan ini akhir zaman itu? Kan selalu bilang, ini sudah akhir zaman. Tuh, bagaimana Pak? Karena tadi Al-Quran itu, la'allakum tatafakkarun, tadi dibaca kok. Hendaklah kau berpikir kan? Ya mungkin saya dianggap terlalu berlogika, tapi saya berdasarkan juga Al-Quran menggunakan pikiran Pak, bagaimana? Tuh. Ya itu coba itu ya jadi pertanyaan saya tuh, pertanyaan saya tuh, kan sekarang ada orang ini maaf dah maaf kalau jangan tersinggung, ada kan meruqyah kalau ada orang sakit. Saya Pak kalau orang kesurupan tidak panjang baca ayatnya Pak, langsung itu orang kesurupan sadar tuh. Tapi kenapa itu dibacakan ayat-ayat? Kalau saya lihat terjemahannya tidak ada relevansinya antara tuh. Ya saya teman saya ring satunya ruqyah di Palu, kawan saya. Tuh. Saya biasa berdebat. Tidak ada relevansi terjemahan ayat itu dengan yang saudara. Tuh. Bagaimana Pak? Iya. Begitu Al-Quran penyembuh dalam tanda petik. Pikiran yang tadi itu suka mengada-ada, sedikit-sedikit sakit teman kantorku, sedikit-sedikit tetanggaku. Tuh. Bagaimana Pak? Tergantung dari niatnya. Jadi kalau orang yakin dengan membaca Al-Quran, meskipun secara terjemahan tidak memiliki relevansi, tapi karena keyakinannya bisa terjadi. Bahkan di luar Quran pun bisa terjadi kalau yakin. Itu yang menusuk-nusuk sama di Amatoa itu yang linggis dia, karena yakin. Begitu yakin, otak kan mengeluarkan zat untuk menyesuaikan dengan itu. Nah, ya. Demikian pula mistik-mistik.
Ada kadang-kadang yang sengaja dibalik ayat, tapi dia yakin karena ada memang bantuan jin, bantuan setan. Itu pertanggungjawabkan. Apakah biiznillah? Semuanya biiznillah. Jadi apapun kalau dia yakini Allah mengizinkan, tapi dipertanggungjawabkan. Jadi kita berpatokan pada Quran, bukan berpatokan pada yang lain-lain. Nah, ayat yang dibaca itu karena keyakinan, insya Allah Allah mengabulkan permohonan itu. Tapi kita sebagai orang yang sudah belajar, tentu saja bagaimana menempatkan pada tempatnya. Tapi terutama betul sekali itu bahwa Quran itu adalah obat jiwa penyembuh dia. Itu, iya. Jadi itu tadi ilmu-ilmu memang bisa terjadi. Ada yang bisa jalan di atas bara api. Jangan kita tergoda dengan itu. Iya. Itu Allah mengizinkan, tapi dipertanggungjawabkan. Itu bantuan jin. Sementara kita diingatkan jangan bekerja sama dengan jin. Ya itu. Ya saya kira itu balasan tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon maaf ini Pak sedikit tidak bersambung dengan ayat yang dibahas. Yang saya mau tanyakan ini mengenai berkaitan juga mengenai Al-Qur'an. Yaitu tentang membacakan Al-Fatihah. Biasa ada kita diajarkan kalau ada misalnya sakit, kita diajarkan membaca Fatihah, kemudian kita ambil air, kemudian air itu kita tiup, kemudian kita minumkan ke orang yang sakit, begitu. Apakah ini tidak bertentangan, Pak? Kenapa saya bilang bertentangan? Karena ada juga hadis mengatakan kita dilarang meniup makanan. Ada makanan yang panas itu kita dilarang tiup karena katanya ada kuman di mulut. Tapi kenapa ketika Al-Fatihah itu dibolehkan? Apakah betul itu kita meniup? Dan juga memang pernah saya tanya beberapa ustadz, katanya memang ada yang mengatakan tidak usah ditiup, ada juga mengatakan harus ditiup. Jadi yang mana yang sebaiknya kita lakukan begitu, ya Pak? Penelitian yang di Jepang itu adalah orang Jepang ingin membuktikan bahwa apakah betul air itu sebagai media menangkap pesan-pesan, gitu. Jadi ada 2 gelas air, yang satunya diberi ungkapan-ungkapan yang jahat, mencela, dan yang satunya dipuji-puji, kemudian diberikan, wah air ini indah sekali dan segala macam. Nah perbedaannya yang dipuji-puji tadi ini jernih sekali airnya, kristalnya ya, mengkristal dan jernih sekali. Sementara yang diberi ungkapan-ungkapan jelek, jahat dan segala macam itu agak keruh kelihatan di laboratorium ya. Jadi ini pun dipakai mikroskop itu. Jadi orang boleh jadi begini, waktu orang Jepang itu menjajah di Indonesia, dia lihat orang Indonesia nenek-nenek barangkali itu memberi obat kepada cucu-cucunya dengan air